Selamat sore. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada saat ini kembali saya membuat video untuk menyampaikan beberapa pernyataan-pernyataan dan juga update informasi tentang kejadian-kejadian yang terus-menerus saya alami dan dilakukan oleh pelaku-pelaku yang sama, yang tujuannya untuk mempersekusi, menyabotase, mempermalukan, membunuh karakter, melecehkan, bahkan masuk ke unsur pencabulan yang selama ini sudah berkali-kali dilakukan terhadap kami sekeluarga. Ini kedoknya adalah hipnotis. Jadi ini cara yang mereka lakukan ada secara langsung, ada yang di jarak jauh. Ya, sebenarnya saya juga kurang tahu gimana cara kerjanya itu hipnotis. Yang jelasnya yang saya rasakan ketika saya kena hipnotis itu, saya tidak bisa bergerak, saya bisa mendengar suara mereka, dan saya seperti mengalami gangguan dalam pikiran saya, di mana saya berusaha melawan tetapi tidak bisa. Dan di situ mereka bebas melakukan apa saja terhadap saya, bahkan unsur pencabulan juga, dan demikian juga kepada anggota keluarga saya. Paling sering ini dilakukan kepada istri saya. Ya, nah dalam minggu ini mungkin sudah membosankan ya saya bercerita tentang apa yang saya alami selama kurun waktu 1,5 tahun bahkan lebih. Ya, saya sudah mengalami ini. Saya mohon maaf. Yang pertama sekali, saya selalu membuat status di setiap saat saya mengalami gejolak dalam pikiran saya yang mengganggu saya, dan salah satu cara yang membuat saya plong adalah membuat status itu supaya bisa diketahui orang dan kalau bisa pelaku-pelakunya juga paham. Ya. Jadi saya tidak bermaksud menyerang siapa saja. Di dalam status saya tidak menyebut oknum-oknum, ya paling inisial. Dan situ ketahuan para pelaku-pelaku ini jelas-jelas bahwa mereka sebenarnya melakukan ini dengan niat kepada saya dan keluarga saya. Ya, dimana begitu selesai saya buat status, pasti ada kejadian berikut. Saya diteror melalui entah video conference atau telepon conference. Situ banyak yang ngomong di situ. Saya kenal suara-suaranya, saya kenal. Ya. Dan ada satu orang ditugaskan untuk membawa handphone itu. Ya. Nah, itu yang sering mereka lakukan. Dan saya kira cara pengecut itu dan pecundang sudah biasa. Tidak mau menunjukkan keberadaannya, tapi mampu untuk mencerca dengan berbagai pertanyaan, memaki-maki, melecehkan, dan bahkan membuli saya dengan berbagai macam kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan hati saya, terlebih-lebih dari apa yang dilakukan kepada keluarga saya sendiri dan keluarga saya, ya, termasuk istri saya di sini, di mana tahun lalu sudah berkali-kali diperlakukan tidak senonoh. Itu menjadi bahan bulian bagi mereka. Bahkan fitnah-fitnah dilontarkan kepada saya, ya, sebagai seorang komunis, tidak percaya kepada Tuhan, pernah dipenjara, dihukum penjara, dan kemudian saya otaknya kotor, ya, saya otaknya kalau ketemu dengan lawan jenis macam-macam lah.
Padahal itu semua tidak benar, ya. Dan saya ada keinginan untuk berbuat hal-hal negatif. Ya, saya kira semua yang mereka katakan ini adalah hanya bentuk adu domba supaya orang lain percaya kepada mereka dan membenci saya. Nah, gitu. Artinya di sini kesimpulannya bahwa setiap kali saya membuat status, saya tidak bermaksud untuk membuat resah di media sosial. Apa boleh buat? Saya curhat kemana-mana. Tak satu pun yang memberi saya solusi. Tak satu pun yang memberi saya solusi secara terang-terangan. Ya, paling mengatakan sabar, berserah kepada Tuhan. Ya, semua indah pada waktunya. Oke, terima kasih untuk semua penguatan-penguatan ini. Tapi semakin saya bersabar, semakin terus saya mengalami perlakuan-perlakuan aneh dari pelaku-pelaku ini. Baik, saya mohon maaf untuk status-status saya. Bagi yang tidak menyukai, yang menyenangi status saya, tolong jangan dibaca. Jangan dibaca. Jangan dikomen. Nanti di komen itu yang masalah lagi. Kita akan mengalami sebuah perbedaan pendapat dan terus nanti kita saling menyakiti menuju ke sana. Nah, ini medsos. Lebih bagus saya sendiri yang menanggung resiko, konsekuensi kalau memang status saya itu merugikan orang lain. Ya. Saya paham betul bahwa orang-orang yang membaca status saya karena tidak langsung melihat apa kejadian yang saya alami, mereka menganggap saya orang sinting atau sakit jiwa, tidak normal. Ya, saya mengalami gangguan psikis. Dan benar, pada saat ini saya sedang mengalami gangguan psikis. Ya, di lain itu saya berperang melawan itu, gangguan psikis saya. Gangguan psikis saya yang mendorong saya terus untuk hampir-hampir putus asa dan memilih jalan pintas, bahkan berkali-kali terpikir bagi saya untuk mengakhiri hidup. Tapi saya lawan, saya berperang melawan itu. Ya, sambil berdoa. Saya selalu berdoa. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang menguji saya benar-benar dengan suatu situasi yang sangat keras supaya saya benar-benar, ya, kalau ibaratnya pisau, benar-benar tajam. Sekarang saya sudah menunjukkan ketajaman. Ya. Para pelaku saya lawan. Ingat 2022. Otak pelaku masuk ke dalam kamar saya. Yang di dalamnya ada istri saya yang waktu itu, ya, mohon maaf saya katakan saja, ya, sedang telanjang dada. Masuk ke dalam kamar saya. Berani sekali. Sekarang dia, ya, caleg dan sudah selesai pemilu. Ya, saya mendengar informasi ada yang mengatakan lolos, tidak lolos. Ya, saya tidak perlu dengan itu, bukan urusan saya. Saya tidak berurusan dengan itu. Tapi urusan saya dengan pelaku utama ini adalah tahun 2022 itu awalnya dia masuk ke dalam kamar. Ibaratnya seekor anjing yang tidak diperkenankan masuk, tapi dia maksa masuk. Ya. Diusir tidak mau keluar waktu itu. Dia malah melecehkan istri saya di depan saya. Ada banyak orang menyaksikan waktu itu. Sekarang orang-orang yang menyaksikan diancam. Keluarga saya terutama diancam, di bawah ancaman semua. Ya, saya memberitahu teman-teman dunia maya, itu yang terjadi. Itu awalnya. Saya masih ingat itu. 17 Oktober 2022, dini hari, sekitar pukul 2. Ya. Mereka manfaatkan keadaan saya yang dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Saya akui bahwa waktu itu saya sering nongkrong dan teman-teman. Jadi di Pulau Nias ini, ya, kita jangan mengatakan kearifan lokal, tapi ini sudah menjadi kebiasaan. Ya, sebagai pengikat tali silaturahmi dengan sesama teman sepergaulan, ya, kita mengkonsumsi itu. Tapi bukan tujuan untuk membuat ribut, merugikan orang lain, tidak.
Waktu itu saya ke rumah, ya baik-baik saja. Tiba-tiba mereka ikuti dari belakang. Ya, memaksa keluarga saya untuk meminta saya membuka pintu. Nah, itu awalnya. Dan saya masih ingat, ada 2 pemangku jabatan yang kerjasama dengan pelaku utama ini. Ya, yang satunya oknum kepala daerah. Saya tidak perlu menyebut. Itu yang kerjasama dengan beliau, menyuruh, ya, yang kerjasama dengan pelaku utama. Ya, saya tidak patut menyebut dia beliau sebenarnya. Yang kerjasama dengan pelaku utama. Ya, menyuruh pelaku utama untuk melecehkan istri saya di hadapan saya. Dia lakukan. Lalu di dalam telepon itu saya mendengar suara terbahak-bahak. Tertawa senang setelah melecehkan istri saya di hadapan saya. Ya. Dan satu lagi pimpinan lembaga, ya, yang bergerak di bidang keamanan, yang seharusnya mengayomi, ya, dan bukan justru membela tindakan kejahatan kriminal. Ini aneh. Malah senang dengan perlakuan-perlakuan itu. Ya, perlakuan-perlakuan cabul terhadap keluarga saya. Dan sebelum-sebelumnya ini pelaku utama sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati saya. Dia memberitahukan, dia mengumumkan bahwa dia sudah melecehkan, bahkan mencabuli, bahkan menyetubuhi istri saya waktu itu. Ini berkali-kali terjadi. Dan bahkan dilanjutkan oleh anaknya sendiri, anak pelaku utama ini. Ya. Sesudah dia lakukan tindakan-tindakan tidak senonoh ini kepada istri saya terutama, mereka jadikan sebagai bahan bulian kepada saya untuk menyakiti hati saya. Itu tujuan mereka. Nah, terus berlanjut hingga anak saya lahir. Bahkan sebelum lahir, anak saya sudah difitnah. Ya, putri saya yang pertama ini bukan anak kandung saya. Ya, pelaku utama mengaku-ngaku itu adalah anak hasil ini tindakan tidak senonohnya katanya pada istri saya. Ya, saya tidak segan-segan lagi membongkar di sini. Sampai dilahirkan anak saya masih terus difitnah. Dan sampai sekarang dan banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya bahwa bahkan ada oknum hamba Tuhan yang dulu pernah percaya bahwa anak saya, putri saya yang pertama ini adalah bukan anak kandung saya, tapi ya dipercaya bahwa itu anaknya pelaku utama. Ya. Lalu saya mengatakan begini, buktikan jika itu memang bukan anak saya dan itu anaknya pelaku utama. Ya kan? Lalu mereka berbalik, buktikan bahwa itu anakmu. Loh, kenapa saya harus buktikan bahwa itu adalah anak saya? Ada apa? Ya. Itu anugerah Tuhan kepada saya. Lalu kenapa saya harus buktikan bahwa itu anak saya? Justru kalian yang melontarkan kata-kata fitnah. Kalau memang itu bukan fitnah, buktikan kebenaran dari kata-kata kalian, dari kata-kata pelaku utama itu. Buktikan. Ya. Kemudian saya sudah berkali-kali berusaha untuk melawan, namun apa daya, saya hanya seorang diri. Dan saya juga prihatin dengan nasib saya, di mana sebagian besar orang tidak berani menolong saya. Bahkan keluarga saya sekalipun. Ya. Semua orang mengaku sebagai pahlawan, tapi ujung-ujungnya nyalinya ciut.
Ya, ketika diancam, mau saya perlakukan, kamu diperlakukan seperti di kemauan. Nah, dengan ancaman itu maka semua cut nyalinya. Bahkan ada orang-orang yang diancam ikut menjadi pelaku bagi kami. Ikut menjadi pelaku. Ya, ini. Nah, ini bekas-bekas dari penganiayaan yang telah dilakukan pada saya pada hari Rabu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ya. Ini lagi. Saya sudah 1 minggu berjalan, ya, dan ini lagi di kaki saya. Sekarang kaki saya, ya, ini yang lecet karena diseret di aspal oleh oknum polisi yang dari Polsek Mandeh itu, yang diperintah oleh otak pelaku ini atau pelaku utama, hanya demi untuk mengamankan perhitungan suara supaya bisa berpeluang untuk menggelembungkan suara, sampai mengancam KPPS, petugas-petugas yang ada di sana. Bahkan juga ada oknum aparat desa yang berani sekali masuk ke dalam TPS waktu itu, 1 minggu lalu, 14 Februari, ya, mengintervensi perhitungan suara, mengubrak-abrik kertas suara, ya. Cuman saya tidak bisa mengambil bukti karena pada awal kisahnya saya diseret di aspal, dibawa ke suatu tempat di jalan utama oleh oknum linmas dan juga polisi. Tujuannya untuk mendesak saya dan memojokkan saya supaya jangan melapor. Mereka memaksa saya untuk mengakui bahwa tidak melapor. Tapi perasaan saya yang sudah tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun dengan berbagai ancaman, ya, saya bersikeras mengatakan tidak, saya tetap melapor. Lalu mereka menuduh bahwa saya diseret karena sudah memaki. Saya juga menuntut, ya, kejelasan informasinya itu di orang-orang yang berada di TPS. Mereka mengakui bahwa tidak. Justru di situ saya santai saja, saya dikasih kursi berada dan duduk di samping TPS menyaksikan perhitungan suara Pilpres, ya. Dan saya banyak bercanda supaya jangan terlalu tegang itu KPPS. Itu biasa kan. Saya pernah berkali-kali jadi KPPS, ya. Saya tahu rasanya bagaimana jadi KPPS, ya. Ketika tanpa hiburan maka semua seperti membuat lelah, ya, berat. Tapi ketika kita sudah bawa bercanda, ya, pelan-pelan jadi santai, ringan, ya. Begitu saya dibawa ke sana, ada oknum pendamping desa, yang nanti pendamping desa ini akan saya laporkan di Kemdes ini, yang dulu terlibat sejak tahun 2022 membantu membuat SPJ LPJ dari pengelolaan dana desa yang dikelola oleh kepala desa yang adalah pelaku utama waktu itu. Ya, untuk mengelabui supaya jangan dituntut pertanggungjawabannya, maka manipulasi administrasi dilakukan oleh mereka. Dan waktu itu saya dipaksa menandatangani beberapa surat. Saya tidak tahu, saya minta untuk dibaca, tidak mereka berikan kepada saya. Saya justru dihipnotis lalu seolah-olah menandatangani surat itu. Ya, ada saksi mata. Kemudian surat-surat itu belakangan diberitahu bahwa itu adalah pernyataan bahwa uang-uang BUMDes ada di tangan saya, ya, puluhan juta uang-uang BUMDes. Dan setelah saya telusuri, rupanya tujuan dari pelaku utama, jika dia kalah caleg,
tidak dinyatakan lulus, dia akan mempolitisir, memanipulasi, dan menyabotasi saya memegang uang itu. Lalu saya akan dituntut secara hukum, dan saya akan dituntut juga untuk mengganti uang itu, sehingga itu dapat membantu mengembalikan uangnya yang habis di caleg. Lucu ya. Nah, baik, itu 1 minggu yang lalu. Kemudian disusul lagi, ya, malam harinya sekembalinya saya dari TPS, ya, sedikit saya mengawal perhitungan suara hingga malam. Lalu karena ada banyak pancingan-pancingan, hingga keluarga dari pelaku utama ini, ya, sudah mengelilingi lokasi TPS, dan mereka mengancam semua orang-orang di situ supaya jangan membantu saya, dan kalau perlu saya diusir, karena mereka punya target untuk menggelembungkan suara di sana. Sekembalinya saya dari situ, ya, anak pelaku utama masuk ke dalam rumah dengan menghipnotis istri saya. Sehingga istri saya membuka pintu. Ya, saya sudah berusaha menyadarkan, tapi saya kurang tahu bagaimana kerjanya hipnotis ini. Ya, yang penting istri saya berjalan dengan sendirinya lalu membuka pintu. Ya, anak pelaku utama masuk dan mengajak seorang polisi untuk menangkap saya karena katanya saya sudah positif. Ya, saya positif mengkonsumsi zat adiktif. Ya, saya pasrahkan diri waktu itu, saya silakan bawa. Ya, lalu buktikan nanti di mana saya konsumsi itu zat adiktif. Di mana? Barangnya di mana? Yang selama ini mereka punya barangnya. Dan saya sudah berkali-kali membuat klarifikasi melalui video ini bahwa barang tersebut milik mereka jika memang ada. Saya tidak pernah menyimpan di rumah saya di sini. Semua orang tahu itu. Saya bukan pengguna dari yang namanya zat adiktif atau nafsa atau narkoba. Bukan. Ya, tapi di waktu-waktu tertentu, ya, saya kadang-kadang mengkonsumsi yang namanya tuak, ya, itu dalam ranah pergaulan atau dalam ruang lingkup persekutuan dengan masyarakat, ya. Kemudian saya pernah melaporkan ke BNN bahwa pelaku ini memiliki barang itu. Baik itu pendamping desa yang berinisial N, NG, terutama pelaku utama yang berinisial SG yang sekarang ini caleg. Nah, saya yakin bahwa pelaku utama ini, saya duga kuat itu dia punya barangnya di rumahnya. Ya, sehingga mereka nekat untuk menyerang saya berkali-kali itu karena mereka, saya duga bahwa sudah mengkonsumsi itu lebih dulu. Termasuk oknum-oknum aparat keamanan itu atau polisi yang selalu bersama dengan pelaku-pelaku ini. Saya yakin itu. Ya. Nah, ketika saya diminta untuk dites urinnya, saya selalu menuntut tes urin dulu petugas-petugas itu. Tes urin dulu pelaku. Ya. Baru tes urin saya. Nah, selanjutnya kejadian-kejadian berikutnya, lalu ini antara saya dengan, ya, oknum kada yang berperan melindungi pelaku utama ini dan para pelaku-pelaku lainnya karena sudah diminta bantu. Ya, saya kira ini oknum kada ini mau jadi pahlawan. Yang tadi saya ceritakan sejak 2022 itu sudah berperan bersama-sama, bahkan sudah belajar hipnotis, ikut menghipnotis juga.
Ya, ketika saya lawan habis, saya mulai bongkar satu persatu, ya, borok, kedok, dan bahkan aib, ya, sebagai bagian dari perlawanan saya karena saya tidak mampu melawan secara fisik. Secara hukum juga saya mungkin terbatas, paling saya bisa melapor, tapi saya tidak kekuatan hukum yang lainnya, ya. Kekuatan uang saya juga tidak punya. Mereka punya semuanya, kekuasaan, ya, uang, dekingan, ya, jaringan di berbagai lembaga, ya, mereka punya. Tapi mereka gunakan semua yang mereka punya itu untuk kejahatan. Nah, saya hanya meminta terakhir ini, tolong bersihkan dan pulihkan nama baik saya secara terbuka dan nama baik keluarga saya. Setelah berkali-kali kami diperlakukan tidak senonoh, dipermalukan di hadapan orang, tolong pulihkan, bersihkan, dan stabilkan kembali psikis kami, psikis saya. Ya, mereka tidak bersedia melakukan itu. Mereka sering datang malam-malam di sini meminta perdamaian. Setiap malam, saya tanya, kenapa setiap malam? Kalau di siang hari kami akan dilihat orang, kami jadi malu. Loh, kenapa sekarang jadi malu? Tetapi ketika mempermalukan kami di hadapan orang, di hadapan khalayak ramai, di depan umum, ya, kalian senang, puas. Sekarang kalian merasa malu dan dijolimi, dilecehkan nama baiknya. Ketika saya bercerita dan mengungkap fakta, ada apa ini sebenarnya? Tolong menjadi orang yang bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan berbagai macam lah dilakukan. Ada juga kerabat dekat saya yang sebenarnya itu dekat sekali. Sayangnya itu menjadi pelaku juga, yang tidak memandang bahwa saya ini adalah kerabat mereka. Ibaratnya sebenarnya kita ini adalah kuku dan daging. Ya, nggak bisa terlepas. Kalau kuku ini terlepas dari daging, sakit. Ibaratnya begitu. Ini tega sekali, hanya demi mengikuti, ya, perintah dari oknum kada. Ya, sampai-sampai mereka tidak memandang lagi bahwa ini kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tidak peduli lagi. Ya, bahkan mereka juga secara totalitas melawan saya. Oh, silakan kalau begitu. Saya seorang diri. Ya, saya seorang diri. Saya tidak punya pengacara. Saya tidak punya deking. Saya tidak punya uang. Jaringan juga saya tidak punya. Saya hanya bisa berbicara seorang diri. Nanti di saat saya melapor, saya tidak membawa nama organisasi. Saya punya organisasi, tapi saya tidak membawa nama organisasi ini. Ya, tinggal saya tanda tangani. Ini laporan saya. Ini ada sampai, ya, lebih 10 halaman. Ini tinggal saya tertangani, belum saya tanda tangani. Ya, jadi sabar dulu. Saya sampaikan laporan ini nanti ke beberapa lembaga juga sebelum saya sampaikan ke kepolisian. Saya sudah memberi kesempatan. Nah, di saat saya stabil begini, saya tidak dibawa pengaruh alkohol. Berani nggak kalian datang kepada saya untuk membicarakan masalah ini, kita selesaikan? Berani? Tidak. Berani? Tidak akan pernah berani kalian. Kalian merasa dijolimi, dilecehkan nama baiknya. Ya. Dan saya juga heran terakhir-terakhir ini sepertinya tidak ada lagi manusia yang, ya, yang berhati, istilahnya di sini, yang mungkin tidak berniat jahat lagi mengkhianati kami. Tidak ada lagi. Semua selalu memilih untuk, daripada diperlakukan seperti saya, lebih bagus mereka ikut memperlakukan saya juga. Lebih bagus ikut menjolimi saya.
Lebih bagus ikut melakukan tindakan kejahatan terhadap saya dan keluarga saya. Itu yang mereka lakukan. Ya, itu yang mereka lakukan. Jadi kemana lagi kami mau meminta bantuan? Semua orang takut membantu kami. Ya, semua menjadi penonton dan menjadikan kami sebagai hiburan, sebagai konten. Mereka rekam. Ya. Dan 2 hari yang lalu saya curhat saja ya melalui video ini. Di tempat kerja saya tidak menyangka bahwa waduh, saya sedang memberi ceramah kepada peserta didik saya. Tiba-tiba ada dari sebagian dari rekan-rekan saya yang mengaku disuruh oleh pelaku ini. Ya, mencoba untuk menghipnotis saya lagi dan mempermalukan saya di hadapan peserta didik saya. Cukup lama, beberapa detik, peserta didik saya mengaku itu. Dan yang menjadi sasaran utama adalah ini botol minuman saya direbut lalu dicampurkan zat misterius di dalam minuman saya. Ya, ini botol minuman saya ini. Saya bawa kemana-mana. Saya sekarang ekstra waspada. Di mana saja saya ekstra waspada. Bahkan di rumah saya sendiri saya harus ekstra waspada. Kenapa? Mereka masuk, mereka akan mencampurkan zat itu misterius. Yang katanya saya bisa jadi positif, nafsa, sudah mengkonsumsi itu. Ya, saya tahu itu sabotase. Ada ancaman terakhir saya terima. Ancamannya adalah jika salah satu paslon di Pilpres ini menang, maka saya akan dipecat dari ASN. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, kontrak saya tidak diperpanjang. Saya sudah berkali-kali menawarkan, silahkan biar jadi contoh ya di wilayah ini. Seorang ASN P3K diputus kontrak, dipecat hanya karena tidak loyal, ya, melawan, ya, demi untuk menegakkan kebenaran, tidak mau ditindas, ya, tidak mau diintimidasi, tidak mau didiskriminasi, tidak mau dilecehkan. ASN ini tidak mau dilecehkan, akhirnya diputus kontrak, dipecat. Silakan, biar jadi sejarah, ya. Kalau kalian itu anggap itu baik, silakan. Ada beberapa oknum-oknum itu. Nanti paslon ini menang, nah kamu dipecat. Paslon ini menang, maka ya, menurut mereka aib-aib mereka, kasus-kasus mereka aman, terlindungi. Ya, saya sering berdiskusi dengan masyarakat dan saya lalu memberi prediksi-prediksi bahwa di Indonesia Barat ini akan ada yang terjerat kasus hukum karena korupsi keuangan negara. Lalu ada saja juga di antara lawan diskusi saya ini atau teman-teman diskusi ini yang memang menunjukkan bahwa mereka loyal kepada oknum-oknum tertentu yang sudah terindikasi korupsi sebenarnya. Mereka membela habis-habisan, membela mati-matian. Katanya enggak, kalau ini paslon ini menang nanti aman mereka, aman. Wah, luar biasa. Benarkah itu jaminan? Ya. Nah, untuk semua kejadian-kejadian ini akan tetap saya laporkan. Ya, saya tidak peduli katanya 1 minggu kalau sudah terjadi penganiayaan wajib dilaporkan. Saya tidak peduli mau sampai kapanpun. Ini perbuatan yang berulang-ulang dilakukan. Maka saya akan laporkan, mau 6 bulan lagi saya laporkan, terserah saya. Yang jelas saya laporan saya tetap ada. Tapi kalau memang duluan kalian melaporkan saya mungkin terjerat, saya masuk penjara, itu lebih gampang, lebih mudah, ya, lebih mudah saya memberi keterangan nanti di saat saya sudah memberi laporan juga, saya akan memberi keterangan, ya, sambil juga menjalani masa tahanan saya. Ya, kira-kira begitu.
Dan saya tahu bahwa penegak hukum pasti bisa menegakkan keadilan. Kecuali di Indonesia ini tidak ada lagi sama sekali pembela hak asasi manusia. Ya, kita tahu dulu Indonesia ini ada banyak ya aktivis-aktivis pembela hak asasi manusia, ada banyak. Bahkan satu kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu satu kementerian. Dan kewajiban mereka adalah melindungi hak asasi manusia. Begitu kira-kira. Silakan. Mari sama-sama maju. Saya pernah dilaporkan ke Polsek Mandehe. Ya, dituduh mengancam waktu itu. Sampai sekarang saya sudah hadir 1 kali. Saya memberi keterangan. Sampai sekarang tidak ada lanjutan. Lanjutkan. Silakan. Silakan lanjutkan. Ya. Laporan tentang pengancaman itu. Biar semua nanti terbongkar juga. Aparat-aparat yang terlibat nanti di beberapa waktu terakhir ini, silahkan juga nanti untuk siap-siap mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ya, silahkan. Terutama nanti satu keluarga pelaku, ya, satu keluarga pelaku, ya, saya berharap mempersiapkan diri memberi keterangan-keterangan, ya. Persengkokolan yang sungguh luar biasa. Satu keluarga menyerang saya. Satu keluarga mempersekusi saya. Persengkokolan. Dan membunuh karakter kami. Dan berusaha untuk mematikan berbagai macam aktivitas kami. Termasuk usaha-usaha kami. Silakan bersiap-siap, ya. Ya. Selagi nafas masih ada di dalam tubuh saya, maka saya tidak akan pernah mundur. Ya. Dan juga nanti saya akan menyampaikan tembusan dari surat laporan ini ke beberapa lembaga seperti Ombudsman, di mana nanti saya akan menyampaikan informasi tentang tindakan-tindakan dari pejabat-pejabat pemangku jabatan atau stakeholder, ya, yang melindungi pelaku ini. Ya, juga nanti di Komnas HAM dan beberapa lembaga lain. Saya bukan mengancam. Ini hak saya memberikan laporan ini. Hak saya menyampaikan. Ya. Jadi di video kali ini saya mohon maaf jika ada yang tidak senang dengan apa yang saya sampaikan. Kalau diibaratkan bahwa saya ini seperti orang sinting yang curhat di media sosial, terserah. Bahkan ada yang diilustrasikan sama dengan saya yang membuat konten-konten selama ini, terserah. Ya. Tapi saya sampaikan ini pada kesempatan sore hari ini dengan tujuan supaya juga publik tahu bahwa apa yang sedang terjadi, yang sedang saya alami ini benar-benar terjadi. Fakta. Ya. Saya tidak pernah berbohong. Kalau saya berbohong, mungkin saya akan dapat teguran dari Yang Maha Kuasa. Ya. Kenapa saya bersikeras bertahan? Sampai sekarang para pelaku tidak bertanggung jawab. Uang saya yang mereka sudah curi, mereka tidak bersedia untuk mengembalikannya. Barang-barang yang mereka sudah curi, mereka tidak bersedia mengembalikannya. Barang-barang yang mereka sudah rusak, mereka tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Dan apalagi pemulihan nama baik saya. Mereka tidak bertanggung jawab sama sekali. Mereka anggap biasa. Ya, tidak perlu dipertanggungjawabkan. Manusia macam apa itu? Coba dipikirkan. Menganggap enteng kejahatan yang telah mereka lakukan. Ya. Baik. Siapapun yang nanti akan terjerat terkait dengan dalam masalah ini, yang akan terlibat dalam laporan ini, mohon maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terpaksa saya lakukan karena saya merasa tidak nyaman, tidak memiliki kebebasan. Saya diintai di mana-mana, handphone saya disadap, alat elektronik saya disadap, ya, akun media sosial saya dibobol, bahkan banyak yang dihacker.
dihack atau dibobol. Seperti email saya juga. Ya, WA saya juga termasuk. Saya kurang tahu bagaimana caranya. Bahkan semua pembicaraan saya terekam kepada mereka. Saya mau bongkar itu. Apapun adanya, ya, tindakan penyadapan adalah salah satu pelanggaran hukum. Ya, cybercrime atau kejahatan cyber. Ya, saya akan juga nanti akan angkat ini. Karena tidak segampang itu, tidak sewenang-wenang seperti itulah kalian memperlakukan orang-orang dengan menyadap alat elektronik milik orang lain, apalagi merusaknya, mencuri file. Ya. Ini dilakukan oleh aparat desa yang adalah oknum sekdes. Saya berjumpa terakhir kali 14 Februari kemarin. Saya sudah memperingatkan. Bolak-balik ke dalam rumah saya. Pernah di dalam rumah ini tanpa keberadaan saya. Mereka yang buka pintu. Istri saya baru nongol dari kamar. Ada apa di dalam ini? Dalam rumah saya. Mereka mencari cara untuk mengelak lagi. Nggak ada lagi setelah itu. Ada saksi-saksi. Ya. Saya sudah peringatkan. Terlalu keras kepala. Terlalu berbesar kepala juga orangnya ini. Tinggi hati. Hanya karena takut diperlakukan seperti saya, dia takut diperlakukan seperti keluarga saya, maka mereka rela untuk ikut melakukan kejahatan kepada saya. Saya heran. Mereka bukan hanya menuntut, kenapa harus memperlakukan kami seperti itu? Kalau memang benar-benar dilakukan seperti itu kepada mereka. Ya, saya heran. Baik, untuk saat ini saya mungkin pelan-pelan saja bergeraknya, ya, karena siasat demi siasat mereka lakukan untuk menjerat saya dan untuk mencari cara supaya saya gagal dalam upaya melaporkan peristiwa ini. Demikian, semoga Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada saya dan sekeluarga. Dan saya mengharapkan doa dari seluruh teman-teman. Ya, terima kasih untuk yang selalu memberi penguatan, baik itu melalui media sosial maupun melalui perjumpaan langsung. Saya mohon doanya supaya Tuhan selalu menyertai dan Roh Kudus yang akan mendiami jiwa saya dan juga jiwa keluarga saya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Merdeka, merdeka, merdeka.